Selamat pagi semua. Berdiri. Bangun dari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini baik. Semangat? Semangat. Mengikuti pembelajaran sudah semua pakai masker? Sudah. Nah, ya coba duduk yang rapi. Ya, hadap ke depan semua. Ya, tidak ada yang hadap ke belakang. Untuk nanti geser ya. Sehingga bisa ada. Baik anak-anak sudah semua pakai masker? Sudah. Ada yang sakit? Usahakan kalau sakit istirahat di rumah dulu ya, jangan ke sekolah. Baik, Ibu Guru, sebelum absen silakan kita awali dengan doa. Kalau doa silakan pimpin doanya. Semua duduk yang rapi. Berdiri. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lakukan kembali. Ibu Guru absen hari ini untuk mengecek apakah ada yang tidak hadir. Yang Ibu panggil silakan ucapkan hadir jika memang hadir di kelas. Ayu Sekarwangi, Hadir Bu. Gede Bayu, Hadir Bu. Arya, Hadir Bu. Agus Saputra, Bu. Saputra Yasa, Hadir. Bintang, Hadir Bu. Erik, Hadir Bu. Kartano, Hadir. Yoga, Hadir. Ayunda, Hadir. Tara, Bintang, Astrid, Desi, Dewi, Hadir. Dewi Haryadi, Dewi Krisna Dewi, Ayulan, Dita, Hadir. Ella, Hadir. Sri Agustini, Hadir. Tri Apta, Hadir. Krisya Wulandari, Kusuma Dewi, Hadir. Mila, Hadir. Chandra, Hadir. Evita, Hadir. Adi Winata, Hadir. Aryaso, Bisma Aryaso, Priska, Putriani, Hadir. Tasya. Ya, baik. Hari ini hadir semua ya, lengkap. Diperhatikan pakaiannya, sudah rapi. Sudah. Ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, supaya tambah semangat juga, hari ini Bu ajak anak-anak bernyanyi. Menyanyikan lagu Teko-teko-tek anak ayam. Semua bisa? Bisa. Ya, baik. Biar semangat berdiri menyanyinya. Kita mulai. Silakan anak-anak, bisa ditambahkan gerakan ya. Ya. Belum.
depan video. Anak-anak silahkan nonton. Kemudian nanti seperti biasa harus ada 1 atau 2 orang yang menceritakan apa yang bisa anak tangkap dari kegiatan literasi hari ini. Baik, siap mendengarkan videonya? Siap. Yang semangat, siap tak? Siap. Pada suatu hari, ada seekor kura-kura. Dia sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan burung di lainnya. Dia jengkel karena menjadi tidak keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Dia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berkuat diri dengan diri. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa berpikir apakah bisa kura-kura terbang tanpa sayap. Tapi si angsa akan mencobanya dan menyetujui permintaan si kura-kura. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, dia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Dia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, dia mengunjungkan diri. Dia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Dia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, dia selamat dari tempurung yang telah dibentuknya. Itulah kisah si kura-kura yang sombong. Terima kasih sudah menonton. Nah, baik. Yang sudah Ibu tampilkan. Kura-kura. Siapa yang bisa menceritakan? Saya. Ya, apa isi cerita kura-kura yang sombong? Bentar. Ingin terbang. Bisa terbang. Terbang. Kemudian dia merasa bahwa cangkang di pinggirnya itu gimana? Berat. Artinya dia tidak apa? Tidak bisa terbang. Tidak bersyukur atas apa yang dimiliki. Kemudian dia minta tolong sama siapa? Angsa. Terus apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh angsa agar kura-kura bisa terbang? Ditolong dengan cara apa, Mbak? Oh ya, diterbangkan dengan bantuan kayu. Terus bagaimana cara kura-kura itu memegang kayunya? Ya? Dipegang. Kita digigit dengan mulutnya. Kemudian apa yang dia lihat di perjalanan saat dia terbang? Dia lihat teman-temannya. Terus apa yang dia lakukan oleh kura-kura? Dia ingin berbicara dengan temannya, padahal dia tidak boleh. Nah, tidak boleh membuka mulut, karena kalau mulutnya dibuka apa yang terjadi? Jatuh. Dia gigitannya terlepas, dia akan terjatuh. Ya, dia lupa, dia menggigit, dia jatuh. Ya, untungnya dia selamat. Ya, siapa bisa menceritakan satu tentang literasinya ke depan? Sedikit aja. Ayo. Siapa yang bisa menceritakan dengan kura-kura ke depan? Silakan.
Iya, masih beruntung dia masih selamat. Teman tuh, ayo. Baik anak-anak, coba perhatikan. Ibu ada pertanyaan. Ada nggak yang melihara ayam di rumahnya? Saya beli. Oh, punya. Evita. Oh, punya di kampung. Siapa yang ngasih makan Evita? Siapa yang ngasih makan di kampung ayamnya? Kakeknya. Putri punya ayam. Di kampung sama di rumah. Di rumah sini punya juga. Iya. Yoga punya juga. Di kampung. Sering? Oh, semua di kampung. Di sini ada ayamnya. Iya, Bayu ada ayamnya sini. Iya, yang ayamnya di sini. Kalau di kampung kan kakek atau neneknya yang melihara ya, Srin. Kalau di sini punya ayamnya, Srin. Ya, ditaruhnya di mana, Srin? Di kamar? Hah? Di rumah kakek. Ya, yang punya ayam di sini siapa? Rita. Taruhnya di mana ayamnya? Di rumah? Di kamar? Oh, di kandang. Rita di sini punya. Ya, ditaruh di mana? Di kandang. Semua ayamnya dikandangin. Iya. Nah, di mana taruh ayamnya? Di mana taruh ayamnya? Di kandang. Putri kandang juga. Saya di luar tapi di luar di kandang. Oh, di luar rumah, di halaman atau di belakang rumah? Di halaman. Oh, kemudian dibuatin kandang. Iya, apakah ada ayamnya berkeliaran? Ada. Ayamnya ayu berkeliaran? Iya di luar. Terus malamnya gimana? Malamnya dia ke kandang. Oh, berarti punya kandang kan? Iya, maksudnya siang dikeluarin, sore dia dimasukkan lagi. Iya. Tidurnya berarti semua ada yang ayamnya tidur di luar, nggak di kandang. Kalau hujan-hujan seperti sekarang, kalau ayamnya nggak tidur di kandang, apa yang terjadi? Sakit. Sakit, demam ayam. Atau mati. Iya, dia kedinginan, ya akan bisa mati. Baik. Oh, jadi semua ayamnya di kandang. Tujuannya apa? Ada di kandang? Supaya tidak mati. Tidak mati, dia bisa terlindungi terutama di malam hari. Ya. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran yang ketiga. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak setelah membaca teks yang disajikan dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan anak ayam. Kemudian melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat pertanyaan dan jawaban pada perawatan anak ayam dengan kaidah ejaan yang sempurna. Ya. Kemudian dengan mengamati video pembelajaran yang disajikan oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi penggambaran pecahan sederhana. Mulai dari 1/2, 1/3, dan 1/4. Kemudian anak-anak nanti akan diskusi kelompok untuk membuat gambar yang sesuai dengan nilai pecahan sederhana. Ya. Dan baik, biar tambah semangat, ya tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya,
turunin kaki. Dah. Jadi sementara bisa kita simpulkan bahwa anak ayam itu tujuannya ditaruh di kotak supaya dia tidak kedinginan. Karena kalau kedinginan dia akan mati. Sehingga untuk menghangatkannya taruh kotak di siapa lagi itu? Lampu. Baik, diberi apa? Makan dan minum. Dia makan dan minuman supaya dia bisa tumbuh. Nanti kalau bulunya udah banyak itu masih tetap taruh di kotak nggak? Tidak. Karena waktu baru lahir bulunya masih gimana? Sedikit, sehingga dia ditaruh di sana. Kalau udah lebat, sudah lebih dewasa, dia bisa dilepaskan, ya. Perhatikan ke depan. Di sana ada sebuah cerita, ya. Siapa mau membaca? Ya, Krishna. Krishna baca dari sana, nak, suaranya yang keras, berdiri, ya. Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Minumnya, minta lagi satu. Yang baik. Ya, Mila. Mungkin senang memelihara ayam. Mungkin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari Berdiri, nak. Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Sayangkan sayang kepada Iya. Sudah semua mendengarkan sambil membaca? Ya, kalau sudah, nah, sebentar sebelum ke sini Ibu mau nanya. Apa yang dilakukan oleh Udin? saya mengasih makan. Memberi makan. Terus, Evita? Beri makan. Kemudian apa lagi yang lain selain memberi makan? Oh, sudah yang lain? Ya, Tri? Ya, merawatnya. Yo, Udin merawatnya. Bagaimana caranya selain memberi makan? Coba ayo. Ya, dia membersihkan kandangnya, sudah memberi makan, membersihkan kandangnya. Ya, selain makan diberi apa lagi? Ada Devi? Minum. Diberi makan, diberi minum, supaya dia tidak apa diberi makan dan minum. Tidak mati. Kemudian dibersihkan kandangnya agar apa? Ayamnya bersih dan kotor. Anak-anak mau nggak makan ayam yang kotor? Kalau udah dicabutin bulunya, tapi ayam tidak terawat, sehingga bisa kena apa ayamnya? Virus, penyakit. Jadi setiap hari Udin memberi makan dan minum. Ingat, setiap hari diberi makan. Ayam anak-anak yang tadi Putri bilang melihara ayam, setiap hari udah dikasih makan apa seminggu sekali? Setiap hari. Ada yang ayam dimakan seminggu sekali? Tidak. Kemudian dibersihkan kandangnya. Udah dibersihkan kandang ayamnya Sudin? Katanya Astrid melihara ayam sini. Udah dibersihkan kandangnya? Sudah. Dia gimana cara membersihkan kandangnya? Coba Ibu nanya. Iya, kotorannya disapu. Kemudian sehingga ayam peliharaan Udin itu bersih dan sehat. Jadi hewan itu, hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Tuhan pun menyayangi anak yang sayang kepada makhluk hidup. Jadi pada kegiatan Udin ini kita belajar bagaimana cara Udin merawat apa? Ayam. Sekarang perhatikan langkah-langkah cara perawatan anak ayam. Ya, yang pertama yang dilakukan di sini adalah pilihlah
Jadi taruh di kandang. Punya kardus di rumah? Punya. Boleh pakai kardus ya. Kemudian diapakan ini? Diberi apa? Ya, lampu dan makanan dan minuman. Kemudian apa yang dilakukan? Tempat makan dan minum rajin dibersihkan, diganti apanya? Airnya, ya. Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Jadi taruhnya itu di dalam ya, jangan taruh di luar. Apakah mungkin anak ayam loncat ambil makanan? Bisa nggak? Ya, jadi harus mudah dijangkau. Air yang diminum oleh anak ayam itu harus sering diganti. Mungkin nggak kalau anak ayam itu buang kotorannya di sini? Mungkin? Bisa jadi. Sehingga harus sering-sering dibersihkan setiap hari. Kemudian beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian. Ya, seperti beras. Ya, apa lagi? Jagung bisa, beras. Apa? Sentrat. Ya, sentrat juga bisa. Tahu sentrat? Makanan jadi itu ya. Kemudian simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Kalau di rumah melihara kucing, jadi makanan sedap nggak itu untuk kucing? Ya, senang sekali kucingnya dapat makanan ayam. Jadi taruh di tempat yang aman, bila perlu ditutup. Kemudian setelah 3 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Setelah 3 minggu anak ayamnya boleh dilepaskan. Jadi tidak usah diisi lampu lagi. Ya. Lakukan langkah-langkah cara perawatan anak ayam. Yang pertama, pilih ayam yang sehat. Banyaknya berapa? 2 sampai 5 ekor. Yang kedua, apa yang dilakukan setelah dipilih? Ya, sebelum diberi makan. Iya, dibuatkan kandang dari apa ya, Kak? Kayu boleh, apa lagi? Kardus boleh. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan? Taruh di kandang. Kemudian apa lagi yang diisi? Iya, makanan, minuman, dan lampu. Terus berikutnya membersihkan kandang. Apanya lagi yang dibersihkan? Iya, tempat minumnya dibersihkan. Kapan dibersihkan? Setiap hari. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Memberi apa? Apa makanannya diberikan? Iya, jagung, sentrat, beras. Kemudian di mana ditaruh? Nah, kandangnya taruh di mana? Ya, di tempat yang aman agar terhindar dari apa? Kucing, apa lagi? Iya, hewan lainnya kayak anjing. Kemudian setelah berapa minggu boleh dilepaskan? Kenapa boleh dilepas? Sudah bumbunya sudah lepas. Baik, sudah paham langkah-langkah cara perawatan anak ayam? Salah satu langkah merawat anak ayam adalah memberi makan yang cukup dan tidak boleh berlebihan. Anak-anak kalau makannya berlebihan gimana? Sakit perut, apa lagi? Muntah. Ya, demikian juga dengan anak ayam. Jangan kalian pengen anak ayamnya besar dikasih makan sekilo. Gimana? Oh, Yoga 4 kali makan sehari ya? Oh, anak ayamnya kirain Yoga. Anak ayamnya Yoga 4 kali. Nggak apa-apa dia. Tapi sedikit-sedikit dikasih. Tapi sering. Ya, berarti tidak berlebihan ya. Kalau berlebihan juga dia tidak baik. Bisa mati dia berlebihan.
Ya. 1 bungkus makan diberikan untuk 2 hari. Berarti 1 hari diberikan berapa? Setiap hari. 3 kali. Berapa diberikan? 3 kali satu hari. Ya, berapa diberikan? 3 kali. Sama 1 bungkus. Berarti setengah bungkus untuk 1 hari. Dibagi 2 1 bungkus itu ya. Sekarang diberikan sebagian, besok lagi sebagian. Jadi 1 hari diberikan. 1/2. Ya, di sana ada angka 1/2. Dibaca berapa? Coba bisa. 1/2. 1/2. Semua 1/2. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, 1/2 ini adalah salah satu pecahan. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, kita akan mempelajari setengah atau 1/2, 1/4 dan seterusnya. Ya. Karena Ibu punya video pembelajarannya, anak-anak perhatikan baik-baik video pembelajaran dari Ibu ya. Jadi nanti akan Ibu jelaskan. Sudah siap? Baik, duduk yang rapi, Tasya. Hari ini kita akan belajar tema 2 menyayangi umpan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan, pembelajaran 3. Video pembelajaran hari ini kita akan membahas pecahan. Anak-anak silahkan perhatikan. Ada 1 buah alpukat yang masih utuh. Alpukat ini akan kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Setelah kita bagi, setiap bagian alpukat dapat dituliskan dengan lambang pecahan 1/2. Angka 1 mewakili setiap bagian alpukat dan angka 2 mewakili jumlah seluruh potongan alpukat. Nah, sekarang mari kita masukkan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Gambar yang pertama ada sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. 4 bagian dari persegi panjang tersebut diwarnai dengan warna biru. Warna biru dan untuk keseluruhan bagian persegi panjang. Gambar kedua ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian sama besar. 2 bagian dari lingkaran tersebut diwarnai merah, sehingga kita dapat menuliskan bagian yang diwarnai merah dengan 2/8. 2 untuk bagian yang diwarnai merah dan 8 untuk keseluruhan bagian dari lingkaran. Mari kita bermain menghubungkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Pertama ada sebuah gambar lingkaran. Lingkaran tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ada 2 bagian yang diwarnai kuning. Bagian yang diwarnai oranye bisa kita tulis dengan pecahan yang 2/4. Berikutnya ada gambar persegi panjang yang dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Ada 8 bagian yang diwarnai pink, sehingga bagian yang diwarnai pink bisa kita tuliskan dengan lambang bilangan 8/10. Berikutnya ada gambar lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. 2 bagiannya diwarnai kuning, sehingga bagian yang berwarna kuning bisa dituliskan dengan angka pecahan 2/3. Baik, demikian anak-anak untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Anak untuk mengetes apakah anak-anak memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu akan ulang soal yang sudah dijelaskan tadi. Pertama, pada video itu anak-anak dijelaskan tentang sebuah buah apa? Alpukat. Buah alpukat. Apa yang dilakukan pada buah alpukatnya? Dipotong.
Wah, ini berapa? 1 bagian juga, sehingga pecahannya berapa ini? 1/2 juga. Kemudian kita belajar tentang bagian pecahan dari gambar. Baik, sekarang baik, Ibu akan ulang pecahan yang sudah dijelaskan oleh video pembelajaran yang Ibu buat. Sekarang Ibu minta siapa yang bisa menghubungkan satu orang satu saja. Yang pertama, pecahan yang pertama, siapa yang bisa menghubungkan? Coba Priska. Siap-siap untuk yang kedua ya. Silakan maju ke depan, tarik garisnya. Nah, Ibu mau nanya Priska, sebentar dulu. Kenapa bisa gambar ini pasangannya ini? Kenapa Priska? Karena lingkarannya katanya dibagi menjadi 4, kemudian karena lingkarannya dibagi 4, yang berwarna merah ada 2 bagian, sehingga bagian lingkaran yang diwarnai membentuk sebuah pecahan 2/4. Benar? Benar. Tangan dulu Rizka. Coba ayo nak. Ya, coba Ibu nanya Ayunda, kenapa Ayunda bisa memasangkan dengan ini? Sepuluh, kemudian? Iya, tepuk tangan. Bagiannya ada 10 diwarnai 8, benar kan? Benar. Ya, baik berikutnya. Siapa namanya? Ya. Langsung dapat pasangan. Coba sekarang Pria jelaskan kenapa itu pasangannya suaranya keras. Karena bukan digunakan apa namanya ini? Lingkaran. Lingkarannya ya. Iya, sehingga membentuk pecahan. Iya, karena lingkarannya katanya dibagi 3, kemudian diwarnai 2, sehingga yang diwarnai bentuk pecahan 2/3. Benar? Ya, yang belum dapat ke depan jangan berkecil hati. Nanti kita giliran. Yang belum pernah nanti kasih giliran. Baik. Semua tentukan pecahan. Ada yang bertanya? Tidak. Benar? Benar. Ya, bisa dipahami. Di sini ada contoh. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ya, kemudian ibu memotong kue itu sama besar. 1 kue dipotong menjadi berapa, Nana? Berapa bagian? Ibu ulang jawabannya belum yakin. Dipotong jadi berapa kuenya? Berapa di sana, Leh? 10. Ini jadi berapa? 10 potong. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam nama
suka hati. Bisa lagunya? Bisa. Baik, berdiri. Kita nyanyi. Ya. Baik. Mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hatinya bumi. Ya, kalian yang isi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Nah, kalau kau suka hati apa sekarang? Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kau suka hati goyang bingung. Kalau kau suka hati goyang bingung. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati goyang bingung. Ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Sekarang kita lanjut dengan kegiatan kelompok. Anak-anak, silakan untuk kelompok. Ibu akan bagikan duduk per kelompok ya. Kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Kelompok 3, 4, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi anggota kelompoknya tidak tetap ya. Baik. Semua kelompok sudah terdiri laki-laki dan perempuan. Ada yang laki-laki saja? Ada yang perempuan saja? Tidak. Baik. Kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah melakukan diskusi terkait materi yang sudah Ibu berikan. Itu muatan apa? Bahasa Indonesia dan matematika. Ya. Pede. Ya, Ibu jelaskan. LKPD. Di sini sudah Ibu jadikan satu LKPD Bahasa Indonesia dan LKPD Matematika. Ya. Kemudian untuk LKPD Bahasa Indonesia adalah anak-anak yang perlu anak-anak siapkan adalah hanya alat tulis dan bahan ajar. Dan kemudian anak-anak nanti membuat pertanyaan dan jawaban sesuai teks perawatan anak ayam. Itu tugasnya. Ya. Kalau ada gambar seperti ini, pertanyaannya apa? Misalnya, nah, Ibu kasih contoh satu ya. Kasih contoh satu. Ya, baik anak-anak. Sekarang Ibu ada pertanyaan tentang LKPD tentang usianya. Kalau tidak, sekarang Ibu bagikan. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya secara berdiskusi. Ingat juga menuliskan nama kelompok, nama anggota kelompok pada LKPD supaya tidak terlupa ya. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Nanti ada kegiatan presentasi ke depan.
Tepuk tangan untuk kelompok 6. Tepuk tangan. Iya. Baik, ada yang mau memberitahukan tentang kelompok 6? Iya, suaranya kurang jelas. Perlu ditambah lagi. Sudah bagus. Terus Bayu. Iya, ya. Iya, sudah bagus sekali. Ada yang komentari sudah bagus. Ada juga komentari suaranya kurang jelas. Jadi ditambah lagi sudah keras tapi perlu berjelas kembali. Ya, baik cukup untuk kelompok 6. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembelajaran KBD Bahasa Indonesia. Pertanyaan, apa makanan anak ayam yang diberi Udin? Beras. Jawaban, beras atau biji-bijian. Nomor 2, pertanyaan, kapan air minum anak ayam diganti? Jawaban, air minum anak ayam diganti setiap hari. Pertanyaan nomor 3, kapan air minum anak ayam diganti? Jawaban, air minum anak ayam diganti setiap hari. Baik, ada yang mau komentari untuk presentasi? Oh, presentasinya masih gugup katanya. Coba. Ayo. Suaranya belum. Perlu ditambah kerasnya. Ya. Kita. Ada. Oh, kalau sudah bagus, baik yuk. Kita komentari, suaranya sudah bagus. Ada yang sampai sana mungkin kurang terdengar jelas. Kalau dari kita masih gugup. Kalau dari ibu sudah. Kalau jawabannya hanya nomor 1 itu, misalnya ditambahkan jawaban dari pertanyaannya. Ayam Udin diberi makan beras. Yang guru sentra jangan beras dan guru sentra ya. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi anak-anak sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini? Sudah. Ada yang bertanya? Iya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, sebelum pelajaran ini kita akhiri, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin ke depan dengan diiringi lagu jari tangan. Ya, silakan. Semua duduk yang rapi, kita mau berdoa. Karena ada kegiatan gerakan lompat, berdiri saja ya. Silakan berdiri. Ya, ke depan semua kita bernyanyi.